Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Atika Azura. Saya dari kelas C Ilmu Komunikasi semester 2. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teori agenda setting yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Langsung aja ya ke videonya. Kita akan memasuki materi pertama mengenai teori agenda setting. Seperti yang sudah kita pelajari di waktu sebelumnya, teori agenda setting merupakan salah satu teori yang paling sering digunakan dalam komunikasi massal sampai waktu sekarang ini, yang menentukan agenda dalam sebuah media. Sehingga media memiliki peran penting nih kepada publik untuk memframing atau membentuk suatu berita, apakah berita itu menjadi penting atau menjadi biasa saja. Nah, teori agenda setting ini menjelaskan bahwa media memberikan agenda kepada publik. Jadi, apa yang penting bagi media akan menjadi agenda bagi publik. Kira-kira seperti itulah pemahaman mengenai teori agenda setting. Nah, teman-teman, mengenai teori agenda setting sendiri sudah dirintis sejak tahun 1968. Pada saat itu waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dan pada saat itu penelitiannya menghasilkan bahwa adanya penekan berita dengan bagaimana pengaruhnya terhadap para pemilih yang akan memilih calon presiden tersebut. Jadi disinilah dibuktikan bahwa sebenarnya publik itu tidak pasif. Nah, teori agenda setting ini menjelaskan bahwa media memberikan agenda kepada publik, sehingga apa yang penting bagi media akan menjadi agenda dalam publik. Nah, lantas bagaimana nih kelanjutan dari teori agenda setting? Siapa nih yang menentukan bahwa agenda setting itu termasuk berhasil atau tidak? Nah, yang menentukan itu kembali lagi kepada publiknya sendiri dan penentu kebijakan. Beberapa asumsi seperti dengan teori-teori lainnya. Ada beberapa teori dari agenda setting. Salah satunya adalah teori agenda setting itu membentuk agenda untuk publik. Namun, media tidak hanya merefleksikan realitas saja, tapi juga menyaring dan membentuk realita-realita yang ada sehingga akhirnya nanti bisa dijadikan sebuah agenda untuk publik. Dan biasanya yang disaring itu adalah agenda-agenda yang menarik perhatian masyarakat itu lebih banyak, seperti pemilihan presiden atau pemilu. Terus biasanya lebih berkaitan dengan politik. Nah, itu selalu menarik perhatian masyarakat lebih, atau kebutuhan masyarakat seperti BBM dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke asumsi yang kedua. Biasanya konsentrasi pada media akan mengacu agenda yang akan terjadi pada agenda publik juga, dan nantinya akan berpengaruh kepada si pengambil kebijakan. Maksudnya di sini apa? Maksudnya dalam teori kedua ini media itu sangat penting karena media itu adalah garda pertama dari sebuah teori agenda setting. Jadi apa yang diberitakan media, bagaimana kelanjutannya itu tergantung pada media itu sendiri. Bagaimana ingin menempatkan kasus tersebut sehingga para publik nantinya bisa menyaring dan membuat seorang pembuat kebijakan itu menentukan keputusan. Nah, di teori inilah peran media itu ditekan dengan sangat penting. Kita masuk ke teori yang terakhir. Biasanya publik dan pengambil keputusan itu mempunyai peran penting nih terhadap kemungkinan yang mempengaruhi sebuah agenda setting. Mengapa demikian? Contohnya itu pada kasus yang pernah kami bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kenaikan presiden besok itu Prabowo dan Jokowi, ya kan? Nah, itu kan sebuah realita kan? Itu memang benar adanya ingin dicalonkan dua mantan calon presiden di tahun 2018 sebelumnya itu. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Bagaimana sebuah berita itu dapat berlanjut, dapat menjadi sebuah keputusan yang benar-benar mereka akan jadi presiden nantinya? Itu tergantung pada si publiknya. Apakah publik itu mendukung akan pernyataan tersebut sehingga sebuah berita itu akan booming, dan nantinya si pengambil kebijakan akan menentukan. Misalnya partai politiknya tahu dong, wah ini ternyata banyak minatnya kalau Jokowi sama Prabowo itu disandingkan. Akhirnya mereka pun mencetuskan sebuah keputusan itu. Nah, jadi itulah dia pentingnya feedback atau framing dari publik dan pengambil keputusan sendiri. Nah, setelah kita membahas tentang asumsi, kali ini kita akan membahas tentang penentuan agenda media setting itu ada berapa sih? Ternyata penentuan agenda setting itu ada dua. Yang pertama, itu adalah masyarakat dan pers atau media massa tidak mencerminkan kenyataan, melainkan yang membentuk isu dan mencerminkan kenyataan itu hanyalah
publiknya sendiri, karena mereka yang menyaring dan membentuk itu. Jadi media cuma menayangkan aja nih apa yang harus ditampilkan di headline. Kelanjutannya itu kembali ke masyarakat. Jadi yang mencerminkan kenyataan bukan media massa dan persnya sendiri. Yang kedua adalah konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting. Jadi nggak semuanya dapat dijadikan sebuah agenda setting, hanya hal-hal yang benar-benar bisa dijadikan isu penting bagi masyarakat. Seperti itu. Ini harus diingat di kepala kita. Sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi, kita harus tahu ada 3 proses dari agenda setting. Yang pertama adalah agenda media. Agenda media, yang kedua ada agenda publik, dan yang terakhir ada agenda kebijakan. Agenda kebijakan, ya benar. Jadi apa itu agenda media? Agenda media ini adalah proses di mana si media massa menentukan isu-isu apa yang akan jadi headline. Disinilah akan menyaring dengan membuat beberapa framing atau membentuk nih isu apa sih yang kayaknya bakalan jadi sebuah topik atau headline yang hangat di masyarakat. Yang kedua itu adalah agenda publik. Agenda publik itu ketika publik dapat mempengaruhi dan merepresentasikan berita yang sudah di framing tadi. Dan yang ketiga adalah agenda kebijakan. Agenda kebijakan seperti yang kita tahu ya, agenda kebijakan adalah proses di mana nantinya sebuah berita itu dapat diambil keputusan oleh orang yang berkaitan. Misalnya kayak yang aku bilang tadi, masalah presiden, maka apakah partai politik akan mencalonkan dua anggota presiden itu, dua calon anggota presiden itu atau tidak, itu tergantung oleh agenda kebijakan. Jadi ada 3 ya prosesnya, dan belum tentu semua teori agenda setting bisa dapat ke tiga-tiganya ini, tapi biasanya selalu dapat karena semua isu-isu yang disaring dan dibentuk oleh masyarakat itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Jadi media cuman kasih headline aja, yang membentuk dan menyaring itu publiknya gitu kan. Dan itulah dia kekuatan teori agenda setting yang sampai sekarang masih kita rasakan. Nah, nggak terasa ya presentasi kita sudah sampai di penghujung nih, yaitu apa sih contoh kasus dari teori agenda setting sendiri. Nah, contoh kasus teori agenda setting yang sedang hangat-hangatnya dan terjadi pada hari ini adalah masalah Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, seorang anak konglomerat dari Bakri sendiri ya, itu terjebak kasus narkoba. Namun apa nih yang menjadi sebuah headline atau yang menjadi spesial dan membuat dia menjadi teori agenda setting? Setelah saya amati dari hal-hal yang sudah saya pelajari, ini akan menjadi teori agenda setting karena media berusaha untuk gencar-gencarnya membuat ini menjadi headline, dan di media sosial sendiri sampai di Twitter ini sudah menjadi trending topik ya, karena mereka berdua terkenal dengan orang yang tajir ya, cukup kaya, dan anak pejabat juga, anak politikus. Namun ada isu yang ingin ditampilkan oleh media dan itu hampir sudah ditangkap sama masyarakat. Jadi masyarakat sudah nge-framing itu, yaitu tentang masalah Lumpur Lapindo yang terjadi beberapa tahun lalu, dan kasus itu ternyata berhasil ditutupi oleh salah satu media pemberitaan yang mereka naungi sendiri tentunya. Dan itu negara sampai rugi 11 triliun untuk menutupi semburan lumpur lapindo, dan banyak sekali korban-korban yang meninggal akibat lumpur lapindo itu. Namun sampai sekarang tidak ada hukuman sama sekali ataupun bentuk ganti rugi oleh keluarga Bakri, terutama Ardi Bakri, terhadap bencana lapindo itu. Dan media ingin menaikkan itu semua, kenapa mereka terjerat narkoba gitu kan, padahal mereka kaya raya dan ada salah satu tanggung jawab yang belum mereka lunasi. Nah, nantinya itu akan membentuk media publik. Lantas apa agenda kebijakan yang akan terjadi? Pertama, bisa jadi dari situ akan diselidiki lagi masalah lapindo yang telah lalu, atau masalah narkobanya bukan hanya, kan dia pemakai nih. Nah, jadi kemungkinan itu tidak hanya sekedar rehabilitas, karena ini publik pada heboh-heboh nih. Karena kan kalau publik udah heboh, nggak mungkin ya seorang pengambil kebijakan itu ngambil kebijakan yang main-main lagi, maksudnya yang semena-mena, karena publik bakal mengkritis itu semua, karena ini sudah terframing, isu ini sudah terbentuk. Nah, itulah dia salah satu contoh studi kasus yang terjadi pada teori agenda setting. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang ini dapat bermanfaat bagi Bapak yang menonton.
Semoga terima kasih Pak sebelumnya atas ilmu yang Bapak berikan, sehingga pada siang hari ini saya dapat membuat video ini dengan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari dari Bapak selama 15 pertemuan sebelumnya. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi Pak di semester selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.